Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nani, channel untuk kita belajar. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Mari kita mengikuti materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan, biar kita bisa terus belajar dan beraktivitas lainnya. Dan sebelum kita melanjutkan pembahasan materi, marilah kita berdoa semoga apa yang nanti kita pelajari hari ini dapat kita pahami dengan baik. Amin. Berdoa mulai. Doa selesai. Anak-anak sekalian, selama masa COVID-19 ini, kita tetap belajar dari rumah ya. Dan ingat selalu serta patuhi protokol kesehatan. Apa saja yang menjadi protokol kesehatan? Pakai masker bila keluar rumah, selalu cuci tangan pakai sabun pada air mengalir, jaga jarak fisik dengan orang lain, serta hindari dan jangan bikin kerumunan. Baiklah, bersama saya Nani Riani Barmawi, kita akan membahas materi tentang bilangan bulat. Adapun tujuan belajar kita hari ini adalah yang pertama mengenal bilangan bulat dan sifat-sifatnya, menentukan hasil operasi hitung bilangan bulat dengan memanfaatkan sifat-sifatnya, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat, khususnya penjumlahan dan pengurangan. Nah, anak-anak, pada pertemuan pertama kemarin sudah sedikit Ibu mengingatkan kalian tentang pelajaran SD, yaitu tentang bilangan. Ada yang bilangan asli, bilangan cacat, bilangan genap, ganjil, prima, dan yang lain sebagainya. Dan jawaban yang sudah kalian berikan benar-benar luar biasa, ternyata kalian masih ingat. Nah, sekarang Ibu akan sedikit mengingatkannya kembali. Yang pertama, mari kita ingat tentang bilangan asli. Bilangan asli itu ya betul sekali dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian meluas, ada yang disebut dengan bilangan cacah, yaitu dimulai dari 0, kemudian 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan bilangan caca ketika ada pada operasi penjumlahan? Misalnya 1 ditambah 2. 1 ditambah 2 ini sama dengan 3. 1, 2, dan 3 merupakan bilangan cacah. Tetapi bagaimana kalau bilangan cacah ini kita bawa pada pengurangan? Misalnya 1 kurang 2. 1 kurang 2 hasilnya bukan lagi bilangan cacah, tetapi merupakan bilangan apa? Negatif 1 itu merupakan bilangan bulat. Jadi misalnya kita tulis bilangan bulat itu dimulai dari minus 4, min 3, min 2, min 1, ada 0, lalu ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Jadi semua bilangan yang ada dalam diagram ini merupakan bilangan bulat. Jadi bilangan bulat itu ada yang bernilai negatif, ada 0, dan kemudian ada bilangan bulat positif. Sehingga dapat kita tulis bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan positif, negatif, dan 0. Tetapi bukan pecahan atau desimal ya. Oke, lalu bagaimana caranya kita membedakan antara bilangan bulat dengan bilangan yang lain? Nah, sekarang perhatikan garis bilangan berikut. Ini pada garis bilangan, di tengah ada 0, kemudian di sebelah kanan ada 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, atau disebut dengan bilangan bulat positif, sedangkan di sebelah kiri 0 ada negatif 1, 2, 3, 4, 5, atau disebut dengan bilangan bulat negatif. Nah, ini semua adalah merupakan bilangan bulat. Lalu mana yang bukan bilangan bulat? Misalnya di antara 3 dan minus 3 dan minus 4 ada bilangan minus 3,5. Ini adalah merupakan bilangan desimal sehingga bukan merupakan bilangan bulat. Contoh yang lain misalnya di antara 1 dan 2 ada bilangan 1,5. 1,5 merupakan bilangan desimal sehingga ini juga bukan bilangan bulat. Contoh yang lain lagi misalnya bilangan di antara 4 dan 5 ada 4,5. Ini juga merupakan bilangan desimal dan bukan merupakan bilangan bulat. Nah, sekarang kita coba melatih. Mana sajakah yang merupakan bilangan bulat? Ada 53, sepertiga, minus 7,
dan 3,5. Mana yang merupakan bilangan bulat? Coba kita lihat. 53 ini merupakan bilangan bulat. Yeay. Sepertiga merupakan bukan bilangan bulat. Minus 7 merupakan bilangan bulat. Dan 3,5 merupakan bukan bilangan bulat. Oke, lalu sepertiga dan 3,5 disebut apa? Sepertiga ini disebut bilangan pecahan dan 3,5 disebut dengan bilangan desimal. Ya, ini juga kayaknya sudah belajar nih di SD. Jadi pasti dong ingat. Nah, sekarang bagaimana kita bisa menentukan nilai lebih besar atau lebih kecil dari pasangan bilangan bulat? Kita lihat lagi pada garis bilangan, ini ada di sebelah kanan 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini kalau semakin ke kanan bilangannya, maka nilainya akan lebih besar, semakin lebih besar. Sedangkan semakin ke kiri sebuah bilangan, ini mulai minus 1, min 2, min 3, dan seterusnya ke kiri, dan ke kiri terus, maka nilainya akan menjadi lebih kecil. Contoh, ada pasangan 4 dan minus 1. 4 dan minus 1, mana yang lebih besar? Coba kita lihat. 4 ada di sebelah kanan, minus 1 ada di sebelah kiri. 4 letaknya ada di sebelah kanan negatif 1. Sehingga 4 itu bisa dikatakan lebih besar dari minus 1. Kalau kita tulis dengan menggunakan lambang, maka lambangnya seperti ini. Ini adalah lambang lebih dari. Kita baca 4 lebih dari minus 1. Contoh yang lain misalnya min 2 dan 5. Min 2 ini kemudian 5-nya ada di sini. Letak minus 2 itu ada di sebelah kiri 5 sehingga min 2 lebih kecil dari 5. Kita tulis dengan menggunakan lambang. Ini adalah lambang kurang dari. Kita baca min 2 kurang dari 5. Kemudian ada 3 dan minus 3. 3-nya di sini, min 3-nya di sini, maka letak 3 itu ada di sebelah kanan minus 3. Sehingga lambangnya adalah lebih dari. Oke, lalu kita coba mengurutkan manakah yang lebih kecil. Kalau ada 4, min 1, min 2, 5, 3, dan min 3. 4-nya ini, kemudian minus 1, min 2, lalu ada 5 di lebek kanan, kemudian ada 3, dan minus 3. Maka kalau kita urutkan menjadi min 3, min 2, min 1, 3, 4, dan 5. Sesuai dengan garis bilangan dan letak-letaknya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Jika ada, silakan beri komentar pada Classroom kelas matematika ya. Oke, kita lanjut latihan soal. Silakan lengkapi dengan lambang kurang dari atau lebih dari sehingga menjadi pernyataan yang benar. Min 1 dan min 2. Lambangnya apa ya? Oh, lebih dari. Kemudian ada min 6 dan min 3. Lambangnya kurang dari. Nomor 3, min 5 dan min 3. Lambangnya kurang dari. Nomor 4, 11 dan 7. Lambangnya lebih dari. Nomor 5, min 4 dan min 8 lambangnya lebih dari. Dan nomor 6, lambang minus 21 dan minus 12 lambangnya kurang dari. Nah, sekarang kalian boleh menggambar garis bilangan pada buku tulis kalian, lalu mengecek kebenaran dari soal ini. Apakah lambang yang sudah kita pasang ini benar atau salah? Oke? Oke, silakan nanti kalian menjawabnya, membuktikannya setelah ini ya. Kita lihat dulu selanjutnya. Kita coba mengurutkan bilangan min 3, 7, min 4, min 6, 4, dan 6 dari yang paling kecil. Maka urutannya kalau kita lihat pada garis bilangan, kita bisa mengurutkannya menjadi min 6, min 3, 4, 6, dan 7. Ini sesuai garis bilangan ya. Kalau misalnya kalian ragu, silakan gambar garis bilangan pada buku tulis kalian, lalu mengecek mana yang berada di sebelah kiri, maka itu yang paling lebih kecil. Oke. Yang berikutnya,
Lihat gambar yang ada di sini, ini ada, kita ambil gambar di sebelah kanan, ada permukaan lautan, ini ada laut, dalam lautan ada ikan, di atas lautan ini ada Superman yang sedang terbang, kemudian di permukaan laut ini ada kapal. Kita bawa garis bilangan pada kehidupan kita sehari-hari. Misalnya nih, ini adalah garis bilangan vertikal. Tepat di permukaan laut, kita pasang titik 0, di atas permukaan laut ada nilai positif, dan di bawah permukaan laut adalah bilangan bulat negatif. Sehingga bisa dikatakan kapal ini berada tepat di titik 0, Superman yang sedang terbang di atas permukaan laut itu bernilai positif 3, dan ikan yang berada di bawah permukaan laut bernilai negatif 3. Misalnya ya, kita tulis Superman itu positif 3, lalu ikan itu adalah negatif 3 karena berada di bawah permukaan laut. Ya, jadi bilangan bulat sangat penting sekali kita pelajari karena banyak kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Contoh yang lain dalam kehidupan kita sehari-hari apa? Ada lagi, misalnya suhu air laut pada kedalaman 100 meter adalah 15 derajat Celcius. Lalu misalnya suhu udara di atas permukaan laut setinggi 1500 meter adalah 17 derajat Celcius. Bagaimana caranya kita menyatakan dalam bentuk bilangan bulat? Perhatikan, nomor 1 ini kedalaman, berarti ada di bawah permukaan laut. Lalu yang nomor 2 di atas permukaan laut, berarti di atas ya. Ingat, maka nomor 1 ini bisa kita tulis 100 meternya jadi minus 100 karena di bawah kedalaman, di bawah laut, dan suhunya menjadi minus 15. Sedangkan nomor 2 karena di atas permukaan laut maka dinyatakan dengan positif 1500 dan suhunya positif 17. Oke, kita coba dengan contoh, dengan latihan soal biar lebih paham. Nah, sekarang tuliskan letak atau benda-benda berikut dalam bilangan bulat. Misalnya, kapal selam berada 25 meter di bawah permukaan laut. Kemudian ada pesawat terbang yang berada pada ketinggian 3000 meter di atas permukaan laut. Bagaimana caranya kita menulis dalam bilangan bulat? 25 meter di bawah permukaan laut maka menjadi minus 25. Sedangkan nomor 2, pesawat terbang pada ketinggian 3000 meter di atas permukaan laut, maka ditulis positif 3000. Oke? Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, silakan beri komentar pada ruang classroom ya. Silakan, Ibu tunggu, nanti kita bahas lagi. Nah, sekarang kita akan ke sifat-sifat bilangan bulat. Ada apa saja sifat-sifat pada bilangan bulat itu? Ada sifat tertutup, sifat komutatif, sifat asosiatif, sifat unsur identitas, dan sifat distributif. Namun, tidak semua operasi bilangan bulat itu mengandung kelima sifat ini. Kalau begitu, sifat tertutup hanya ada di mana? Sifat tertutup ada di tambah, kurang, dan kali. Kemudian sifat komutatif hanya ada di tambah dan kali. Asosiatif juga hanya ada di tambah dan kali. Identitas, keempat operasi memiliki identitas masing-masing, sedangkan sifat distributif hanya ada pada perkalian. Oke, untuk berbicara operasi penjumlahan dan pengurangan serta sifat-sifatnya, kita akan melanjutkan video setelah ini ya. Jadi khusus untuk operasi penjumlahan dan pengurangan serta sifat lebih lanjut kita akan belajar pada video selanjutnya.